Ini dia, dua raja dari barat dan dari Indonesia akan bertemu di M-Series di ronde 1-0. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangannya dan melaju ke bracket selanjutnya? Let's go to the lead of Down Nomawa. Ya, karena tadi kita lihat ya, dari segi usia pun Hiko ini adalah pemain yang termuda nih yang main di M6 sekarang. Jadi, ya laning dia nih yang harus diperhatikan mungkin oleh Team Spirit. Jangan sampai kecolongan di sana, tapi Sunset Lover, udah very low HP. Very low, ditambah lagi Revitalize mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan itu dia, the power of Aurora bawa. Kenapa saya memilih ke arah Aurora kalau misalnya melawan Zuxin? Poking damage yang sangat mengerikan, sama-sama punya jarak yang cukup begitu bawa. Jaraknya masuk ya sebenarnya, buat dua-duanya juga. Tapi lihat Idoknya kembali ya dengan Chow yang dimainkan dengan Idok juga. Masih di poke damage-nya dikit aja. Dan jangan lupakan untuk selesaikan semua quest aktif selama event berlangsung untuk mencapai level 75 secara gratis. Susujin mau masuk ke dalam, aku tadi cukup terkaget ya kalau misal dia memaksakan. Dan Omawa ternyata tidak ada perubahan. Kid Bomba tetap akan menggunakan ke arah sosok Akai di arah EXP Lin. Dan bahkan para pasukan dari tim Ararkyoshi bakal coba dipaksa satu point kill. Berikan Sunset Lover, One Last Hit di depan sana. Purify telah dikeluarkan, tapi nampaknya terangkat. One Last Hit, sayang sekali. Bahkan Sawo yang menjadi first blood tumbal atas point kill dari Ararkyu. Yap, itu pas banget tadi ya. Kehadiran dari Sutsujin tadi untuk bisa mendapatkan first blood juga. Sementara Rins masih sanggup untuk survive. Sedangkan dengan first blood yang terjadi tadi akan membuat Ararkyoshi akan jauh lebih aman untuk melakukan start di Turtle nanti. Di bagian topnya memang Kit Bomba aman, tapi ternyata di sini yang Kit Bombanya yang di cover ya, EXP lane yang memang dibutuhkan untuk di cover karena mereka harus melakukan setup di Turtle. Oke, tapi Idok di sana masih berada di level 3, jadi nggak bisa langsung memberikan initiate power. Sedangkan dari Ginza memberikan informasi yang sangat baik di depan sana, membawa para pasukan dari tim Ararkyu menuju ke arah tim fight selanjutnya. Damage-nya terlalu sakit, bahkan Idok mundur ke belakang dengan flicker defensif yang dimiliki. Spear of Alpha yang telah keluar dengan damage yang sangat burst, tapi Dairon ini adalah kesempatan dia untuk bisa melakukan penunggangan terhadap seorang one shot. Apakah Dairon berani? Tapi nampaknya kali ini Dairon udah berubah menjadi bulir-bulir dan ternyata masih bisa menghindari damage yang telah diberikan. One shot menjadi satu target utama, tapi nampaknya gagal. Tidak berhasil menunggangi siapapun. Dairon gagal untuk menunggangi, satu korban pun tidak ada yang didapatkan oleh tim Ararkyoshi. Ya, berarti Team Spirit menurutku draft mereka juga cukup responsif tadi. Kayak kita sudah melihat kan bagaimana kasus ketika ada Hylos berjumpa dengan Glue. Dia bakal bisa di drag, laningnya dia mungkin bisa kalah, tapi dengan adanya Akai, dia akan bisa sustain di lane, masih bisa menjauh nanti mungkin dengan body slam dia juga. Jadi masih bisa membawa kan kalau misalnya ada grab-grab yang dipakai nantinya oleh Dairon nih dengan Glue-nya. Jadi masih dengan responsif juga bagi Team Spirit, masih bisa keep up dengan keunggulan first blood bagi Ararkyoshi. Oke. Tapi kali ini melihat para pasukan dari tim Ararkyoshi, mereka benar-benar cukup ini ya, kalau kita lihat ya. Cukup tidak terlalu terburu-buru. Mereka juga sadar kalau damage yang diberikan dari seorang Skylar, ini di awal masih belum cukup. Sedangkan Granger punya burst yang sangat besar dari Hiko-nya. Dan keunggulan dari Turtle, dari tim Spirit, ini nggak membuat gold yang cukup jauh sih Om, masih bisa terkejar. Iya, tapi aku ngelihatnya kalau nggak salah ya, itu di bawah Hiko-nya lagi menang EXP dikit nih. Ada 1 atau 2 minion yang lewat tadi buat Skylar. Oke, Hunter Strike. Sudah selesai untuk Sutsujin, prio item jelas ya. Tapi tim fight-nya sekarang sudah mulai terkonsentrasi di area bawah nih. Oke, konsentrasi tim fight mereka udah standby. Dengan ada Skylar berada di level 5 kali ini. Kalah satu level dengan adanya Hiko, ini agak cukup berbahaya. Dengan kondisi first itemnya dari sosok seorang Skylar, ini sudah ada nih Omawa. Iya, oke, sama Corrosion ya tadi ya. Ya, dia butuh yang murah, punya moving speed, punya attack speed terlebih dahulu. Yap. Dan lihat ini, meskipun Glue ini bisa menangin mungkin buat lane-nya, tapi secara heavy spin, hanya heavy spin yang diperlukan nanti untuk team fight. Jadi masih bisa lah untuk dipergunakan dan bahkan itu kejar-kejaran ya buat EXP-nya siapa yang nge-backupin lebih duluan nanti untuk di Turtle yang kedua. Oke, Kid Bomba standby on position di depan sana. Buat para pasukan dari tim Ararkyoshi. Kali ini mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka tim fight. Rinsya sudah on position. Target Dairon. Kali ini adalah saatnya Dairon mencoba untuk menunggangi siapapun, tapi nampaknya tidak bisa menghentikan Dairon. Flicker mau tidak mau dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Ararkyoshi berhasil mendapatkan Turtle, tapi Dairon menjadi korban jiwa. Mundur ke arah belakang.
Harta Totarit Sonata yang belum dikeluarkan, tapi Rhapsody indahnya bernuansa membuat tim RRQ Hoshi kali ini harus mundur. Yap, dan bahkan setup tadi sih, ya nice sebenarnya untuk Darren, masih sempat untuk buying time ya buat teman-teman yang lain sehingga turtle bisa dipegang oleh RRQ Hoshi. Tapi jawaban untuk dia sendiri juga sudah ada, heavy spin. Yang dimana kalau sampai terjadi untuk kedua kalinya, bisa jadi item-item juga sudah dimiliki dan Sky Pierce, item buat Hiko. Wow, Menarik sih, item menarik. Ya. Item kedua itu. Langsung Ya, jadi item kedua dia. Habis Hunter ya berarti ya? Iya habis Hunter. Berarti dia tandanya pede banget udah bisa dapetin point kill sering dari seorang Skylar. Yap, atau cuman dia bakal bantu dari jauh aja. Dari jauh, gak bakal mendekat terlalu dekat juga. Oke, Rhapsody. Oke. Dua peluru ya tadi dari Rhapsody-nya. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kali ini agak cukup tertahan. Dari tim Spirit mereka sama sekali nggak ngendorin semua titik. Mid, bottom, sama top. Bahkan sampai jungle-junglenya diadu di mirroring om di area top lane. Semuanya nih ada semua nih. Karena ya di menit yang kelima nih kita sering melihat bagaimana jungle juga ini mereka yang jalanin lane yang jauh yang berlawanan dan empatnya bakal kumpul juga secara berbarengan dan sekarang Hiko ini sepertinya sudah mulai memberikan poking damage untuk mencari stack demi stack. Betul sekali. Dan bahkan lihat di depan sana Indok menjadi target utama, damage-nya terlalu sakit dengan Death Sonata. Masih membuat Indok masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka nggak punya power dari Indok lagi. Karena Indok akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Spirit. Lihat, tim Spirit kali ini benar-benar mendominasi bahkan hingga 2 point kill. Walaupun dengan turtle selanjutnya, ini mereka tidak akan bisa melepaskan dari RRQ, tapi tim Spirit gak kenal kendor Omawa. Iya, mereka tetap berani sih buat nyambut ya, karena mereka pede banget juga. Ini ada Chusin-nya loh. Chusin yang selalu bisa memberikan efek knock up dan di belakangnya yang disupport dengan damage yang diberikan dari Hiko. Karena Hiko punya Sky Pierce, berarti RRQ Hoshi mereka nggak bisa bermain dengan low HP juga. Yes, Lasite tapi Indok stand by on position. 2 second menuju ke sosok seorang Sawa, tapi nampaknya di sana tidak cukup untuk bisa memberikan Skylar. This is Captain Skylar speaking, ready to take off. Kid Puma menjadi target utama. Walaupun gagal, Rins berhasil membekukan pasukan dari tim Spirit dan out of nowhere dari Sutsujin take over karena Turtle. 1 buah poin kill yang sangat baik dan bahkan 1 objektif netral dari Hiko. Dive in ke dalam, anak muda yang sangat berani membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kehilangan seorang Darren. Tapi nampaknya tidak sampai di situ saja. Mereka memasang Tivat kembali, Sunset Lover masuk terlalu dalam. Dan di depan sana 1 buah point kill gagal didapatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari sosok seorang Sunset Lover. Wow, dan ini dia tim fight yang cukup panjang ya, dan mungkin jawaban untuk Chow yang kita lihat tadi, Way of the Dragon memang cukup on point. Tapi Kid Bomba ready dengan heavy spin dia juga. Dan lihat Hiko, positioning selalu bermain di area belakang yang membuat dia sangat-sangat aman sekali nge-deliver damage 1 demi 1. Oke, RRQ memulihkan kembali keadaan. Kid Bomba sakar atau mau, tapi lihat Death Sonata membuat Skylar mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Keuntungan yang mereka dapatkan bahkan belum bisa menembus 1 turret di area mid lane. Masih dengan ini ya, Hiko yang bisa santai di belakang juga. Melvic Roar bagi Hiko juga ada penetration tambahan yang didapatkan oleh dia juga. Ingat Sky Pierce ini yang bahaya sebenarnya, meskipun ya tim Spirit lagi tertinggal juga. Tapi stack demi stack sudah mulai didapatkan oleh Hiko. Dan di bagian topnya kedua jungler sedang bertarung ya masih ya. Bagian topnya juga 1 War Axe, Queen Swing next item ini buat si one shot. Berhadapan dengan full damage Suyo nih berarti. Wah, dia benar-benar pakai antik supaya bisa meredam damage yang diberikan oleh Hiko, Mawa. Ya butuh banget sih untuk pengurangan ya, damage reduction physical dari Antik Wiras juga. Oke, dibuka. Jadi ya, pair of alpha. Oke, tapi lihat Darren berhasil dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi, masih bisa selamat. Sayang sekali tidak ada cover dan tidak ada pertukaran. Kalau tadi ada cover atau pertukaran sekalipun, ini sangat menguntungkan RRQ Hoshi loh. Terlalu banyak source skill yang udah keluar. Glorious Pathway, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi, harusnya mereka yang merespon, bukan direspon balik sama tim Spirit Omawa. 2 aspek yang sangat on point. Dan seorang Indok belum mendapatkan 1 buah point kill, malah Indok yang harus tumbang. Dan Sawo menjadi target utama dari seorang Skylar. Damage-nya cukup, tapi Darren ketika tidak ada lagi ultimate membuat triple kill dari sosok seorang Hiko. Anak kecil muda berbakat, dan ini dia. This is Captain Skylar ready to take off. 1 point kill berhasil dipersembahkan oleh Skylar dari mid lane, mengusir mundur para pasukan dari tim Spirit. Dan akhirnya para pasukan dari tim RRQ setidaknya tidak kerugian. Ada turret yang hilang, walaupun itu hampir di depan sana. Ya, karena tim fight-nya cukup chaotic tapi goldnya masih unggul buat RRQ Hoshi juga. Cuman kita melihat ini memang nih ya, dari Chusin yang cukup merepotkan. Karena dari tadi ketika Idok berusaha juga untuk open tim fight-nya,
Dan kalau sampai dia terlalu lama berada di area dari Lantern Trail, yaitu dia efek knock up dan knockdown yang diberikan dari Sunset Lover akan sangat-sangat berbahaya dan kembali terjadi seharusnya. Itu dia, terjadi lagi. Idok dimakan untuk kesekian kalinya. Skylar memilih untuk mundur ke belakang. Belum ada Win of Nature untuk bisa menghentikan dirinya. Tapi lihat, masih ada pasif dimiliki dari sosok seorang Riz. Dan akhirnya, The Retribution yang on point dan seorang Susuji berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi tenang, Soul Savernya tidak bisa lagi dikeluarkan. Again and again, Hiko! Anak muda berbakat, marksman dari barat, berhasil mendominasi dari tim Marky Hoshi. Ya, jangan lupa itu Sky Pierce ya. Jadi stack demi stack akan terus bertambah juga buat Sky Pierce itu dia. udah around 40 mungkin harusnya. 50 deh kayaknya. 50 ya, tapi lihat Sunset Lover akan coba lihat this is ready to take off. Kapten Skylar berhasil mendapatkan 1 point kill dengan inspiran dia miliki, tapi di arah bottom lane. Sutsujin berhasil memberikan nafas tambahan untuk para pasukan dari tim RRQ. Ya, akan ada pertukaran ya yang dapat oleh Arky Hoshi dan menurutku Arky Hoshi mereka masih cukup unggul karena mereka nukarkan dengan 1 turret nih yang mereka dapatin. Untuk ini adalah bagian top turretnya milik dari tim Spirit juga. Oke, tapi benar-benar kata sosok dari Cascade ya, Skylar memang bertanggung jawab atas role-nya Marksman. Ya, oke. Garen punya 1 Radiant Armor. Tapi tantangan terbesar dari Arky Hoshi sekarang adalah mencari Hiko nih. Secara positioning dari tadi aku ngeliatnya juga Hiko baik-baik saja ya. Ingat, Hiko ini bukan marksman yang gampang buat ditangkap. Tapi yang menariknya dia tuh gak bawa Purify loh, meskipun lawannya ini ada Chow ya. Dan stacknya bahkan ada di angka 588. Oke. 60 stack buat Sky Pierce. Oh, 60 ya. 60, bukan 50, 60. Udah 60 ya, karena poin killnya udah banyak banget dia. Dan sekarang udah hampir full item. Yep. Item terakhir harusnya dia Win of Nature situ. Yep. Harusnya Win of Nature. Win of Nature. Itu bisa... 1-1. Ya, One. tapi Tapi ini udah terlalu sakit sih Hiko ini. Dan tapi lihat target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Hiko, tapi Wild Striker menuju ke arah seorang Alpha. Tidak mau terbang, karena Skylar masih bertahan, dan itu dia. This is Captain Skylar speaking, ready to take off. Sayang sekali hanya 1 point kill yang bisa didapatkan oleh seorang Captain Skylar. Memilih untuk mundur ke arah belakang, tidak ada crossbow off tank. Skylar berhasil mendapatkan 1 kill dan 1 turret, the best yang bisa dilakukan, dan Hiko akhirnya dia merasa terpressure om. Akhirnya Hiko keluarin flickernya. Ya nyaris tadi ya, karena kalau nggak pakai flicker gua rasa dia akan tertangkap tadi dan bisa langsung terpunish juga. Yap, dari point kill dimenangkan oleh tim Spirit ya, tapi tidak untuk secara ekonomi mereka nih, karena mereka tercabut juga objektif mereka, hilang semuanya untuk inner atau turret bagian mid, bagian top, jadi udah habis semuanya, tinggal best turret yang mereka miliki sekarang. Sementara 30 second untuk kita menantikan Lord akan menjadi 1 buah peraduan juga. Sementara tim Spirit semakin tertinggal jauh nih sekarang, kayak pelan dan pasti juga Arky Hoshi mereka cukup bisa memberikan perlawanan dan bahkan kebalikin apa yang dilakukan oleh tim Spirit. Wah, tim Spirit kali ini mereka yang terpojokkan. Dan kalau misalnya 1 point kill coba didapatkan saat ini yang menjadi kerugian untuk tim Spirit karena Lord udah siap. Lord udah siap, Skylar belum ada jawaban, Win of Nature udah ada, dan burst damage-nya semua masih dalam kategori fisikal Om Awa. Jadi harusnya ini akan masih bisa diamankan oleh Skylar. Magicalnya nantilah yang akan mengganggu Skylar. Dan harusnya, dari tadi aku lihat Sunset Lover, kalau udah dipegangin nama Skylar, itu cukup mengerikan. Teamfight tambahan, disengage harus mereka lakukan. Kalau enggak, giveaway Lord akan sama seperti sebelumnya. Ya, tapi ada giveaway Lord ya. Ini semuanya secure. Bagi Arky Hoshi, flicker. Oh, Kid Bomba! Kali ini hampir saja mendapatkan, tapi sayang sekali ketika Lord muncul, Kid Bomba harus tumbang. Dan kondisinya ada 30 detik Om Wawa. Dan itu adalah waktu yang cukup untuk Lord menuju ke arah base turret. Oke, itu yang terjadi tadi. Dan ketika Kid Bomba hilang heavy spin juga sudah terpakai. Base turret sebenarnya bisa diambil oleh Arky Hoshi. Mereka mendapatkan enhanced Lord. Bakal bisa ditukarkan sekarang dengan Lord tersebut ya. 1 base turret milik dari Team Spirit. Mulai dicicil dengan Hellstone Blast milik dari Ritz. Oke, di depan sana Dairon dan The Wild Dragon on point. Memancing ke arah weakness point di depan sana, dan this is Captain Skylar ready to take off. Crossbow of tanknya sudah selesai. Fokus ke arah depan sana, para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk memecahkan 3 base turret secara bersamaan, tapi sayangnya top turret mereka belum bisa pecahkan. Terlalu jauh, dan Death Sonata. Harta tata Death Sonata dari Hiko berhasil memecahkan Ritz. Dengan tidak ada pasif, membuat tim RRQ harus mundur ke arah belakang. Oke, masih bertahan ternyata untuk tim Spiritnya. Tapi best turret mereka juga sudah mulai jebol ya sampai ke dalam-dalam nih. Untuk mid, untuk di area bottom juga demikian. Arky Hoshi mereka masih mendapatkan keunggulan tadi yang harus mereka maksimalkan juga.
Karena kita tahu bagaimana power untuk 1-1 sendiri. Skyler yang belum terpick off. Skyler yang bisa menjadi pembeda untuk setiap kali ada teamfight yang terjadi. Ada Skyler yang melayang ke atas. Sempat untuk terbang juga. Windtalker item buat Skyler. Dikejar kah? Target menuju ke arah seorang Dairen. Master Gods pathway, tapi nampaknya Dairen berhasil membuying time dan tidak berhasil menunggangi siapapun. Dan untuk kali ini aku lihat kayaknya glue-nya kurang efektif ya. Iya, selalu dijauhkan kan. Iya. Heavy spin nih buat jadi jawaban juga. Jadi kayak dia mau naik ini nggak ada stack-nya yang didapetin dengan glue. Iya. Wow. Dan ini full stack Skypierce tuh. Hiko belum tumbang sama sekali, berarti efek stack-nya dia udah ada di angka 80 maksimal. Untuk penggunaannya dia ada 12, kalau di bawah 12% dari full HP-nya langsung habis nih, hero-hero tank semuanya. Ini bakal maksimal banget Hiko. Dari itemnya juga 13.000 banding 12.900 bisa head to head berhadapan dengan Skyler. Dan sekarang Arki Hoshi. Mereka belum ada nih jawaban lagi-lagi nih ya. Hiko yang selalu bermain di area belakang. Jadi jawaban untuk Arki Hoshi ya udah pecahin aja apa yang ada di depan. Sembari nanti menunggu untuk crossbow upgrade menular ke belakang. Dipasin ke belakang juga. 25 second untuk Lord yang akan keluar. Dan ini sangat-sangat sabar bagi Team Spirit. Dicek ternyata rumputnya. Heavy spin. Oke, tapi nampaknya di sana berhasil mendapatkan Riz dengan heavy spin yang on point. Memang cukup sulit heavy spinnya, tapi ini adalah kesempatan para pasukan dari Team Spirit mencoba melakukan kontes terhadap Lord yang sudah muncul. Oh my god, RRQ Hoshi, mereka tidak akan kenal diam. Mereka mencari di mana Sao berada. Tapi cutting dan ternyata out of nowhere. Seorang one shot, dia memangsa Dairen. Yang akhirnya berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik. Dan membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi memaksa tim fight supaya ngebain time quantity-nya agar tidak kalah di saat Dancing Lord, Om Wawa. Ya benar banget, Sao harus recall dulu, Sao. Oke, aksi recall dari Sao ya. Menurutku dia sebenarnya bisa recall kembali dulu sih buat ngisi HP-nya dia. Dan sekarang berarti Sao akan terlambat untuk datang ke Lord-nya. Idok punya dominance ice, apakah ini cukup untuk Idok juga? Karena berulang kali Chusin juga merepotkan ya. Sunset Lover yang dari tadi memang selalu bisa mengangkat pemain-pemain dari RQ Hoshi. Oke. Tapi nampaknya tim fight akan coba dibuka. Keributan di depan sana, one shot udah berada di dalam posisi health bar yang nggak baik ketika dia mencoba melakukan Dancing Lord. Untungnya dua-dua jungle di sini nggak ada yang bisa untuk Dancing Lord, Om Wawa. Yap. Untungnya dua-duanya nggak ada yang kuat nahan lama. Tapi di sini mereka punya Sao. Sao bisa men-trigger Glorious Pathway agar para pasukan dari tim Arakeoshi terperangkap di pit lord. Oke, Rinse punya Bloodwing sih. Extra Shield juga bagus banget ya bersama dengan movement speed. Tapi Glorious Pathway sini tetap jadi masalah utama nanti buat Rinse. Oh, no. Mereka memaksa dari flanking. Mereka mau coba team fight. Dan akhirnya ada terperangkap satu yang terkena oleh Dairen. Namun retribution-nya gagal. Takeover dari Watson membalikan kembali kanan dari tim Arakeoshi. Tapi mereka tidak akan melepaskan begitu saja. The Wales terkena on point. Berhasil mendapatkan Hiko. Idok. Targeting yang penting. Dan this is Captain Skylar. Ready to take off. Berhasil mendapatkan 4 point kill. Dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke bracket kemenangan. Tim fight yang sangat-sangat panjang sekali dan pada akhirnya kemenangan didapatkan oleh RRQ Hoshi. Itu tipis-tipis banget juga. Tapi 4 pemain yang disapu tadi dan bahkan untuk tumbangnya Hiko pertama kali. Akhirnya Gila. Team Spirit berhasil dikalahkan. Idok targeting utama.